Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kembali kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 2 2024 yang ini sudah di triwulan 3 ya, tetapi belum ada laporan dari yang sudah masuk. Hari ini tanggal 11 bulan Oktober 2024. Suasana agak sedikit ya mendung, kemudian juga hati agak mendung nih karena Indonesia itu 2-2 ya. Padahal seharusnya Indonesia menang kalau waktunya tidak sampai diperpanjang sampai 10 menit. Baik, tapi kita akan tetap membahas tentang emiten yang ada di bursa efek ya. Kita akan melihatnya dari segi fundamental, khususnya dari segi value investing. Ada 4 yang akan kita bahas, yaitu WINS, TCPI, SMMT, dan SMIL ya. Analisa kita ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, karena setiap investor itu punya cara dan sistem masing-masing ya. Baik, pada akhirnya kita akan mencari saham yang sesuai dengan kriteria ya, menurut pemikiran opini saya ya, yang pada titik akhirnya tadi kita ingin mendapatkan saham yang bisa kita hold lama ya, dengan fundamental yang baik. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu, mulai dari WINS ya. Jika Anda merasakan pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi terhadap pembahasan kita, juga bisa ditransfer ke nomor rekening yang tersedia. Yang pertama ini Wintermar Offshore Marine Tbk ya. Ini berarti bidangnya transportasi ya. Transportasi pendukung bagi perusahaan industri gas dan minyak bumi. Kita punya satu data, yaitu di triwulan 2, bahwa keuntungan bersihnya itu ya, kalau kita bandingkan dari IPS dibandingkan dengan book value-nya itu ada 12%. Berarti perusahaan ini sudah di atas, keuntungannya sudah termasuk kriteria bagus ya. Namun dari semua data awal ini bahwa satu hal, yaitu di bagian free cash flow-nya ini minus ya. Di data awal free cash flow-nya minus, yang lainnya ini sudah termasuk bagus. Kembali kita masuk ke rasio tadi. Yang pertama bahwa keuntungannya ini 12%, sudah termasuk bagus. Kemudian dari harga sekarang kita bandingkan dengan ekuitasnya, itu kita punya diskon 8% ya. Punya diskon 8%. Kemudian untuk maksimal target yang kita tuju itu ada di 1113, berarti ada potensi untuk beggar di 111%. Kemudian maksimal beli kita di 702, berarti juga ada diskon 27%. Sehingga untuk perusahaan ini ya, untuk perusahaan ini kita kategorikan berarti beli sekarang itu kita dapat diskon 27% dan ada proyeksi untuk mendapatkan beggar ya. Selanjutnya kita akan lihat lagi bahwa di bagian konfirmatornya ternyata sayang sekali ya, sampai saat ini perusahaan belum membagikan dividen. Berarti valuasi murahnya ini tidak terkonfirmasi ya. Padahal keuntungannya sudah besar. Mungkin nanti ada yang dari hal lain kenapa perusahaan tidak membagikan dividen. Selanjutnya kita akan cek lagi dari segi ketahanan, yaitu bahwa dari ketahanannya tadi ya, ada satu yang jadi concern kita tadi, yaitu free cash flow-nya minus ya. Nah, di sini mungkin kenapa perusahaan tidak membagikan dividen. Berarti secara logika kita bahwa perusahaan ini besar, ongkos produksinya besar mungkin ya, ongkos produksinya besar, plus nanti mungkin ada memberikan piutang kepada rekanan, sehingga free cash flow-nya ini minus ya. Mungkin saja dia untungnya besar tadi, tetapi mereka harus memberikan piutang dulu misalnya ya. Lanjut dari segi lainnya,
asal lancar dan lain-lainnya, oke, tidak ada masalah. Kemudian ini dari segi saham yang ada di bursa hanya 77%, berarti 23%-nya ini 23%-nya ini ditahan ya, artinya mereka pengendali tidak trading, berarti tidak masalah. Namun bahwa di sini kita kasih kuning ya, kenapa? Karena retailnya sudah hampir 40%. Ini termasuk agak besar juga ya, karena retail yang 40% memang belum dalam artian kategori awas, tetapi ini sudah warning ya, artinya retail sudah mulai banyak. Jadi untuk emiten ini kalau kita melihat dari data ya, berarti dari segi valuasi tidak ada masalah. Ini berarti dua hal penting di sini adalah yaitu tadi yang kita tunggu berikutnya, berarti free cash flow-nya harus membaik ya. Kita menunggu free cash flow-nya membaik, karena ini nanti ada kaitannya dengan dividen tadi ya, karena mereka free cash flow-nya kurang meskipun untung, otomatis menunggu kan, karena ini berarti cash untuk diberikan sebagai dividen yang tidak ada di sini ya. Jadi kita menunggu free cash flow-nya membaik. Kemudian juga tadi retailnya ya, di non warkat di retailnya ini mesti di bawah ya, ini sudah hampir mendekati ya, anggap saja itu sudah sampai di 40%. Itu sudah, kalau menurut saya 40% itu sudah dalam kondisi yang sangat awas ya. Jadi seperti ini rumusannya. Kemudian apakah bisa terjadi harga naik dengan cepat untuk perusahaan ini? Kalau menurut saya pribadi untuk capital gain-nya, karena di sini non warkatnya atau retailnya sudah besar ya, mungkin untuk naiknya agak lamban ya di sini. Kalau menurut saya pribadi ya. Jadi simpulan pertama untuk wins ini adalah kita di triwulan berikutnya kita menunggu ya free cash flow-nya membaik sehingga nanti perusahaan bisa membagikan dividen. Kemudian juga retailnya ini baiknya nanti berkurang ya, tidak di 39. Selanjutnya kita akan membahas yang kedua, TCPE Transcol Pacific Tbk ya, bidang pelayaran angkutan juga ya, tapi ini lebih ke apa tadi, pelayaran angkutan laut baik orang, hewan maupun barang, penyewaan kapal laut ya, dan lain-lain di sini ya. Asalnya mungkin menghasilkan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time for the second hour to start. Mungkin semula ini mengkhususkan diri kepada pelayaran pengangkutan batu bara, tapi sekarang sudah merambah ke bidang lainnya. Baik, kita punya dua data, triwulan 1 dan triwulan 2 di sini ya. Kemudian juga bahwa dari data awal yang kita dapatkan di sini ternyata ada satu sama dengan wins tadi. Mereka punya concern yang harus diperbaiki. Itu yang pertama di data awal adalah di free cash flow-nya ya. Triwulan 1 ini untungnya 9%, triwulan 2 juga 9, dia bertahan ya. Dari segi permodalan ini berkurang ya, ada penurunan permodalan. Dari segi IPS ini kurang lebih tetap ya, harga terjadi penurunan. Kemudian aset lancar menurun dan lain-lainnya. Jadi simpulannya sementara mungkin ada sedikit penurunan di perusahaan ini ya. Lanjut kita akan bahas dari segi rasio-rasionya ya. Di harga sekarang 7.050 itu perusahaan ya, di harga sekarang berarti harganya sudah tidak ada diskon, malah harganya sudah jauh di atas ya. Tidak ada diskon, harganya sudah 16 kali lebih tinggi daripada modalnya. Itu yang pertama. Kemudian maksimal beli juga di 380-an, sekarang harganya 7 ribuan ya. Berarti ini juga termasuk mahal ya. Jadi simpulan kita untuk perusahaan ini ya, pertama keuntungannya di bawah 10% ya, meskipun sudah mendekati 10%. Kemudian kalau beli sekarang kita harus
besar ya, harus menambah modal lebih besar lagi 17 kali lipat. Kemudian untuk potensi beggar ya di PBP 2 juga sudah jauh terlewati ya. Itu yang pertama. Nanti kita cek dengan yang berikutnya. Berarti di sini valuasinya mahal ya, dan potensi beggarnya di bawah. Kemudian perusahaan yang membagikan dividen ya. Konfirmatornya perusahaan membagikan dividen, tetapi dividennya masih kecil 27,78, plus karena tadi valuasinya mahal, otomatis dividen yieldnya menjadi kecil ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat dari segi ketahanan perusahaan. Dari segi ketahanan perusahaan yang 4 ya, ternyata free cash flow-nya tadi minus. Ini menjadi concern utama tadi ya. Kemudian di segi yang ketiga lainnya ini aman saja ya tadi. Walaupun ada penurunan tetapi semuanya aman. Terakhir kita ngecek ternyata untuk kepemilikan ini malah pengendali betul-betul tidak trading ya, hanya 22% yang ada di bursa dan retail pun hanya 20%. Berarti di sini perusahaan atau pengendali tidak melakukan trading. Baik, kita ambil simpulan secara umum dulu untuk perusahaan ini ya. Dari data yang kita dapatkan tadi bahwa pertama tadi ya, karena dia keuntungannya masih di bawah 10%, jadi ini IPS ya, kita tetap mengharapkan IPS di atas 10. Untuk harga juga tadi sudah sangat mahal sekali ya, jadi ada 2. Dan yang ketiga free cash flow-nya. Jadi 3 hal ini yang paling penting untuk dicek, karena DPR itu nanti menggiring saja ya. Jadi 3 hal ini, IPS, harga, dan free cash flow-nya ini harus membaik yang pertama. Kemudian proyeksi untuk bisa atau tidaknya harga ini naik dengan cepat, karena jumlah saham yang ada di bursa hanya 22%, kemudian retailnya di situ 20%. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, tapi bisa saja salah ya, untuk perusahaan ini bergerak naik, misalnya capital gain mungkin ini sudah terlalu tinggi ya, jadi kemungkinan bergerak naik ini agak susah juga sudah ya, gitu pemahaman saya seperti itu. Tapi concern kita adalah 3 ini tadi. Di triwulan berikutnya kita akan menunggu apakah terjadi perbaikan ya di IPS-nya, di harga, dan free cash flow-nya. 3 hal mendasar ini yang kita tunggu. Baik, 2 sudah yang kita bahas tadi, yaitu Wintermar, kemudian Transcoal. Yang ketiga kita akan membahas Golden Eagle Energy atau SMMT ya. Ini perusahaan bergerak di bidang pertambangan batu bara, ruang lingkupnya pertambangan batu bara dan aktivitas pendukung bidang jasa, perdagangan, dan lain-lainnya ya. Dia termasuk dalam kelompok Raja Wali Corpora ya, mungkin kan Eagle tadi ya. Baik, kita punya data ya. Yang pertama di triwulan 2 saja ya. Yang pertama di sini ternyata ada satu concern kita, yaitu non warkat atau retailnya. Retailnya di sini hanya 3%. Menurut data yang saya dapat ya, itu retailnya hanya 3%. Ini di bawah dari minimal syarat dari bursa itu sekitar 7,5 ya. Ini yang pertama, data pertama bahwa retailnya kurang. Ini tentu saja nanti akan diperiksa, ditandai istilahnya. Baik, kita lanjut. Dari segi sekarang kita akan membahas dari segi rasio-rasio ya. Yang pertama, harga sekarang 845, modalnya 246 ya. Berarti harga sekarang sudah jauh di atas dari nilai perusahaan ya. Yang pertama dulu ya, dari segi IPS dibandingkan keuntungan dibandingkan dengan modal itu keuntungan bersihnya 14%, berarti sudah termasuk kriteria bagus ya. Kemudian dari segi valuasi, berikutnya valuasi ya. Ini harga sekarang ini sudah 2,4 kali lebih mahal ya. 2,4 kali lebih mahal daripada nilai perusahaannya. Sehingga untuk target harga di PBP 2 itu sudah terlewati sebenarnya ya. Yang pertama itu tadi ya.
Baik. Selanjutnya kita mau lihat dari segi maksimal beli. Untuk maksimal beli juga bahwa perusahaan ini ya sudah dihargai 1,4 kali lebih mahal ya. Sudah 1,4 kali lebih mahal daripada maksimal beli ya. Maksimal belinya di 300-an, sekarang sudah di 800. Selanjutnya kita akan mengkonfirmasi dari segi dividen. Perusahaan sudah membagikan dividen yang besar, sudah sangat baik di sini ya. Tetapi karena tadi harganya sudah terlalu tinggi, maka dividennya menjadi kecil. Sebenarnya perusahaan sudah membagikan dividen yang cukup untuk investor, tetapi nilainya menjadi kecil karena harganya sudah tinggi. Jadi valuasinya mahal, dividennya besar, sebenarnya bagus ya, tetapi tadi investor sudah menghargainya di atas ya. Selanjutnya kita melihat dari segi ketahanan perusahaan. Ini free cash flow-nya 21%, sangat bagus ya, lain-lainnya juga sangat bagus. Jadi untuk ketahanan perusahaan aman, jadi perusahaan ini bagus, baik ya. Bahkan mereka untung ya. Jadi evaluasinya mahal ini karena perusahaannya memang baik ya, dan mereka juga membagikan dividen. Jadi perusahaan ini layak saja untuk dilihat lebih jauh dulu, untuk yang pertama ya. Tetapi ya, hanya permasalahan kita tadi bahwa perusahaan ini semua sahamnya ada di bursa yang pertama, tetapi retailnya yang sedikit ya, retailnya hanya 3,8%. Ini di bawah dari yang disyaratkan. Oleh karena itu concern kita tentu saja di sini, karena kita khawatir misalnya ya, kalau nanti terjadi bursa melihat lebih jauh, tentu saja nanti bisa dia masuk ke misalnya kelompok FCA. Nah, perusahaannya bagus tetapi FCA-nya kecil. Tetapi memang kalau yang seperti ini dia turunnya mungkin tidak terlalu turun jauh, tetapi yang kita khawatirkan ada tindak-tindak lanjut, misalnya disuspend dan lain-lain ya. Nah itu, atau misalnya pada titik akhir misalnya dikeluarkan dari bursa. Nah ini yang perlu kita khawatirkan juga ya. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi untuk perusahaan ini ya, satu, bahwa perusahaan ini untungnya sudah besar ya, karena 14% tadi untungnya sudah besar. Kemudian valuasinya mahal karena investor tadi, atau mungkin ini bukan investor ya, istilahnya lebih ke pengendali, lebih bisa mengendalikan harga, bisa naik dengan cepat ya. Itu dari yang pertama. Terus lagi di sini berarti yang kita tunggu ke depannya adalah harganya supaya lebih turun ya, harganya turun menuju ke area kecil, area istilahnya itu wajarnya ataupun murahnya ya. Selanjutnya dari segi dividen tadi karena sudah besar tidak masalah, tinggal bukan free cash flow tadi ya, retail ya. Jumlah retailnya supaya memenuhi kriteria yaitu di atas 7,5% ya. Jadi untuk perusahaan ini kita ambil simpulan sementara perusahaannya bagus, untungnya besar, karena itu dihargai tinggi, tetapi di sini retailnya yang kecil. Mungkin harganya yang naik tinggi ini tadi lebih ke pergerakan dari pemilik saham besar ya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas yang terakhir ya, yaitu SMIL, sarana mitra luas ya. Ini katanya termasuk dalam kategori sektor barang perindustrian. Dari data yang kita dapatkan, ini baru di triwulan 2 ya, kita punya satu saja. Dari semua data yang kita dapatkan ya, di data awal ya, ini hanya satu, yaitu IPS-nya kurang dari Rp10. Tetapi sebenarnya dia sudah mendekati ya, kita anggap saja sudah sampai di 10 misalnya. Ini baru 9 mendekati 10, tapi sudah mendekati. Tapi kita anggap saja dia misalnya mendekati, tetapi masih jadi concern ya, awas. Jadi data awal itu dulu, kemudian kita masuk lagi ke rasio-rasio.
keuntungannya Rp9, nilai perusahaannya 8, berarti persen keuntungannya 11%. Sudah memenuhi kriteria ya. Di harga sekarang kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaan atau ekuitasnya, harga sekarang sudah 1,6 kali lebih mahal. Berarti kalau di PBV2 dia sudah lewat sebenarnya ya. Di PBV2 dia sudah lewat ya. Sehingga perusahaan ini kalau kita melihat seperti ini ya, dengan keuntungan yang di atas 10% tadi kita kategorikan berarti valuasinya mahal tetapi perusahaannya untung besar ya, anggap saja untung besar. Yang kedua dari segi maksimal beli juga sudah 1,3 kali lebih mahal, berarti juga di sini perusahaannya valuasinya juga mahal. Jadi simpulannya kalau kita beli sekarang untuk perusahaan ini ya tentu saja kita menambah 1 kali lipat lebih mahal daripada seharusnya kita beli. Yang kedua, potensi untuk beggar itu sudah terlewati ya. Ini potensi ya, Mbak. Sebab kalau dalam pelaksanaannya bisa saja mereka beggar, tetapi dari segi potensi ini mereka sudah terlewati. Kemudian perusahaan juga membagikan dividen, tetapi sayangnya persentase dividennya masih kurang ya. Kurang dari 30, dan dividen yieldnya tentu saja di sini hanya 0,0%, berarti kurang dari inflasi. Selanjutnya berarti di sini kita ambil kesimpulan untuk dua ini dulu ya. Valuasinya mahal dan dividennya kecil ya. Selanjutnya dari segi ketahanan perusahaan, free cash flow-nya oke, utang-utangnya oke semua. Berarti fundamental perusahaan bagus ya, dalam artian ketahanan perusahaannya oke, dan saham yang ada di bursa dan yang retail pegang semuanya ini hanya 20%. Berarti saham yang ada di bursa itu semuanya dipegang oleh retail ya, semuanya dipegang oleh retail. Jadi mungkin di sini kalau kita cermati secara sepintas mungkin pengendali tidak terlalu memikirkan masalah harga ya, mereka fokus pada perusahaan, sehingga di sini semuanya ini saham ya dipegang oleh retail yang bisa ditradingkan ya. Kita ambil kesimpulan pertama bahwa fundamental perusahaan bagus ya, ketahanan perusahaan bagus, kemudian dihargai tinggi oleh investor ya, namun dividennya masih belum mencukupi yang diharapkan ya. Nah karena itu dari data ini berarti kita menunggu di triwulan berikutnya, kita menunggu IPS-nya membaik ya. Yang kedua harganya juga lebih murah lagi, yang kedua ya. Yang ketiga di sini berarti ya dua ini saja dulu ya. Kita cek lagi di triwulan berikutnya apakah nanti bisa hasilnya lebih bagus lagi ya. Jadi di sini yang kita tunggu untuk perusahaan ini ya IPS-nya dan harganya turun ya, supaya ada kita melihat apa yang terjadi berikutnya ya. Untuk retail di sini 20%, di sini yang anggap saja yang menggerakkan harga di bursa ini memang retail saja ya. Jadi mungkin pergerakannya ya saat ini bergantung bagaimana retail ini bergerak dalam kesehariannya ya. Baik, demikian pembahasan kita untuk 4 saham hari ini, yaitu Wins, TCPI dan SMMT ya. Kali lagi ini bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual, ini adalah bahan pertimbangan tambahan dan edukasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.